Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video yang membahas pertandingan tim nasional Indonesia versus Filipina di Piala AFF 2024. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Perjuangan timnas Indonesia di Piala Mortal Kombat 2024 harus terhenti sampai babak penyisihan grup setelah di match terakhir mereka dikalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0. Jelas kekalahan ini nggak bisa diterima oleh sebagian besar timnas mania. Bagaimana tidak? Kepemimpinan wasit pada match tersebut benar-benar sangat kontroversial, terutama saat keputusannya langsung memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferrari. Tak hanya itu saja, saat memberikan penalti kepada timnas Filipina, wasit nggak mengecek VAR betul-betul. Padahal jika dilihat secara teliti, bola tak mengenai tangan pemain timnas Indonesia sama sekali. Dan melihat situasi yang ada, wajar kalau Piala AFF disebut sebagai gudangnya mafia. Bahkan keputusan wasit malam tadi mendapatkan perhatian dari media-media dunia. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia adalah tim yang memang sering mendapatkan banyak perhatian dari media-media asing, terutama dengan adanya pemain-pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa. Nasib apes diterima timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Meski pakai skuad U22, namun ada aja orang-orang yang memang gak suka dan takut bersaing secara jantan. Dan hal itu bisa dibuktikan sendiri sepanjang babak penyisihan grup ini, di mana timnas Indonesia arahan Sinteyong emang kayaknya kebagian yang gak enaknya setelah sebelumnya tampil melawan Vietnam tanpa Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu merah. Terbaru saat berjumpa Filipina, timnas Indonesia benar-benar digembosi oleh panitia AFF. Gimana enggak coba? Meski bermain di kandang sendiri, namun wasit pertandingan memang agak condong ke sebelah. Dan hal itu semakin terlihat ketika sang wasit memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferrari secara langsung, tanpa peringatan kartu kuning dulu. Jelas keputusan itu sempat membuat tanda tanya besar dari sebagian fans Indonesia. Kejanggalan demi kejanggalan pun tak berhenti sampai di situ saja. Meski bermain dengan 10 orang, Filipina masih saja kesulitan mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Dan kalau hasil imbang atau Filipina gagal menang, kayaknya uangnya nggak bakalan cair. Sehingga sang wasit pun menghalalkan segala cara bagaimana Filipina bisa mencetak gol. Hasilnya timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti pada babak kedua. Dan menariknya lagi, wasit enggan mengecek VAR dengan detail. Bahkan kalau dilihat dari tayangan ulang, pemain timnas tak menyentuh bola sama sekali. Dan kemungkinan itu tak berpotensi penalti. Selain itu, drama pemain Filipina bak sinetron Azab yang disenggol dikit, guling-gulingnya sampai 2 hari. Aduh, kesel banget liatnya. Sepanjang babak penyisihan grup banyak kejadian-kejadian yang di luar Nurul dan tentunya sangat merugikan sebagian tim termasuk timnas Indonesia. Pertama, penjaga gawang timnas Kamboja, Feryakdara yang tengah diselidiki setelah melakukan 2 kesalahan fatal sehingga membuat timnya kalah 2-1 dari Singapura. Ingat kan yang 2 kali blunder konyol itu loh yang seolah-olah ngasih giveaway buat pemain di Singapura. Tentu saja melihat sikon yang ada, Federasi Sepak Bola Kamboja membuka penyelidikan terkait dugaan pengaturan skor yang terjadi, di mana FFC langsung melakukan investigasi resmi atas tuduhan tersebut. Dan tindak lanjut dari federasi ini diharapkan dapat mengungkapkan apakah ada kebenaran di balik klaim tersebut. Ya, menurut laporan dari media Kamboja, Khmer Times, Sao Soka, ketua FFC sekaligus kepala Polisi Militer Nasional, mengatakan bahwa pihak FFC akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini. Meski begitu, Sao Soka juga mengingatkan kepada semua pemain dan staf bahwa mereka tidak perlu khawatir jika mereka tidak terlibat dalam praktis yang tidak etis. Bagi mereka yang jujur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang integritas mereka, kata Sao Soka dalam pernyataannya. Dan terbaru, kepemimpinan wasit di laga Indonesia versus Filipina benar-benar membuat fans timnas marah besar, karena itu sangat-sangat merugikan para pemain muda kita. Selain kasar dan brutal, Piala AFF juga terkenal sebagai sarang mafia. Kecurigaan ini semakin menjadi-jadi karena ada beberapa momen yang dianggap janggal. Momen itu semuanya melibatkan gol di Piala AFF. Momen pertama yang ditunjukkan oleh kiper Kamboja.
Dalam pertandingan melawan Singapura, kiper Kamboja tersebut melakukan blunder sebanyak 2 kali. Blunder yang tampaknya dilakukan dengan cara disengaja. Lanjut di pertandingan antara Thailand melawan Malaysia. Lagi-lagi blunder kembali dilakukan oleh kiper. Blunder yang membuat Thailand akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan terakhir, pertandingan antara Filipina melawan Laos. Di laga itu Laos mendapatkan gol cuma-cuma setelah salah satu pemain Filipina melakukan gol bunuh diri. Gol yang dianggap aneh karena sundulan pemain Filipina itu terkesan diarahkan ke dalam gawang. Lagian saat itu dirinya juga tidak mendapatkan tekanan dari para pemain Laos. Soal kejanggalan Piala AFF sejatinya Indonesia pernah terlibat. Itu terjadi pada Piala AFF tahun 2010 yang lalu. Kabarnya beberapa pemain timnas sengaja kalah dari Malaysia demi mendapatkan hadiah mewah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sampai saat ini belum dipastikan apakah kabar ini valid atau tidak. Namun yang pasti dengan apa yang terjadi selama ini Indonesia tampaknya harus benar-benar keluar dari AFF. Jika tidak bisa saja mereka malah ikut terlibat bersama mafia-mafia di dalamnya. Lagian target Indonesia saat ini bukanlah menjadi juara Piala AFF, melainkan lolos ke Piala Dunia. Sebuah target yang saat ini masih diperjuangkan. Selain Indonesia, Thailand tampaknya juga harus out dari Piala AFF. Alasannya adalah karena mereka menjadi tim tersukses di ajang Piala AFF selama ini. Jadi mimpi untuk menjadi juara Piala AFF tampaknya sudah terlalu biasa bagi mereka. Jika Indonesia dan Thailand kompak keluar dari AFF, maka bisa saja pihak panitia bakal berpikir 2 kali apakah tetap menyelenggarakan Piala AFF atau tidak. Mengingat Indonesia dan Thailand adalah 2 tim yang sangat berpengaruh di ajang tersebut. Di sisi lain, meski Piala AFF saat ini tengah mendapatkan sorotan akibat isu pengaturan skor, Erick Thohir selaku ketua PSSI ingin Indonesia meraih kemenangan atas Filipina. Sebuah keinginan yang mengindikasikan jika Pak Erick sangat serius di Piala AFF tahun ini. Namun keinginan itu dianggap wajar karena Indonesia memang harus meraih kemenangan jika ingin lolos ke babak semifinal. Ya, saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola. Jadi saya akan minta lagi seluruh tim untuk kembali bersama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya, lawan Filipina itu harus menang, kata Erick Thohir.